Lanjutkan pembahasan tentang temperatur profile estimation gitu. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas sekilas bahwa metode rough estimation ataupun enthalpy balance akan memerlukan perhitungan seberapa besar energi panas yang bocor dari fluida ke formasi gitu ya di dalam sumur tersebut. Nah, dalam termodinamika itu ada namanya total laju kebocoran panas, itu disimbolkan dengan Q gitu ya, energi loss per satuan waktunya. Dan cara menghitungnya ada 3 elemen di sini, yaitu yang pertama adalah U, adalah parameter untuk menggambarkan seberapa bocor gitu ya dinding pipanya. Kemudian A adalah area dari permukaan pipa yang akan dilewati, dan delta T ini adalah perubahan temperatur dari fluida sampai ke formasi. Nah, U ini adalah nantinya kita sebut sebagai U value atau overall heat transfer coefficient gitu ya. Nah, gampangnya seperti ini. Jika kita analogikan U value itu seperti tingkat ketipisan jaket atau baju gitu ya. Nah, ketika semakin tipis baju yang kita pakai, itu artinya panas tubuh itu lebih mudah keluar ke lingkungan, terutama ketika suhu di luar itu lebih dingin, maka lebih cepat terasa dingin ketika kita menggunakan baju yang tipis. Nah, pada aplikasi sumur itu ketika semakin kecil U value-nya, itu artinya dia menggambarkan seperti jaket tebal gitu ya, karena dia lebih baik dalam menyekat panas, atau dia sebagai isolator yang cukup baik. Tapi ketika U value-nya itu tinggi, itu pipa itu artinya semakin bocor atau semakin mudah untuk menghilangkan panas gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa kita sebut sebagai overall gitu, overall heat transfer gitu ya. Nah, karena pada aplikasi sumur ini adalah ilustrasinya, panas itu sebetulnya dari dalam cuping itu dia harus melewati beberapa lapis layer gitu sebelum dia bisa sampai ke formasi. Yang pertama adalah dia harus mengalami yang namanya konveksi di dalam inner cuping wall. Kemudian dia harus melewati yang kedua dinding dari cuping itu secara konduksi. Lalu yang ketiga dia akan melewati anulus secara konveksi dan radiasi. Lalu dia akan melewati casing secara konduksi, dan yang terakhir akan melewati semen secara konduksi juga gitu ya. Nah, kebalikan dari penyaluran panas itu adalah thermal resistant atau R. Nah, ini bisa dicari dengan delta T dibagi dengan Q. Dan kalau kita mencari resisten thermal total, itu artinya kita akan menjumlahkan semua resisten thermal di masing-masing bagian ini gitu ya, masing-masing layer. Nah, karena tadi rumusnya delta T per Q, maka dia akan menjadi R itu 1 per U kali A gitu ya. Nah, R total ini sebetulnya terserah kita mau mengambil referensi poinnya ada di mana gitu ya. Misal kita mengambil A-nya ini referensinya adalah inner cuping atau TI gitu ya. Nah, artinya U value-nya ini nantinya akan menggunakan referensi atau bisa dilihat dia berdasarkan tubing inside-nya gitu ya. Kita bisa mengambil referensi dari tempat yang lain, misalnya dari tubing outside, maka U-nya ini, U value-nya akan berbeda karena dia akan mengambil referensi dari tubing outside. Nah, tapi biasanya secara umum yang dipakai adalah referensinya adalah tubing outside gitu ya. Hanya dia menggunakan referensi tubing outside. Kenapa? Karena biasanya perhitungan itu akan semakin complicated ketika heat loss-nya itu sudah melewati cuping gitu ya. Dan yang kedua adalah RTO itu atau tubing outside itu biasanya secara size lebih standar dibandingkan tubing inside yang bisa berbeda-beda tergantung dari pounder dari cupingnya itu. Nah, lalu kita coba hitung satu persatu di sini.
Yang pertama adalah fluid convection tadi ya, inside tubing. Itu Q-nya bisa dicari dengan fluid convection coefficient atau H dikali dengan area kali delta T. Jadi ketika kita mencari R delta T per Q, maka kita bisa hitung dan hasilnya adalah seperti ini, 1 per H kali A gitu ya. Nah, kemudian untuk tubing wall conduction itu kita menggunakan pendekatan yang namanya Fourier law secara untuk radial heat conduction, yaitu Q adalah K atau koefisien thermal conductivity dari materialnya dikalikan A dan dikalikan dt per dr. Jadi ketika kita jabarkan lebih lanjut gitu ya, ini kita pindahkan R dan T nya dan kemudian kita integralkan di sini. Untuk R-nya dari RTI ke RTO, kemudian T-nya dari T-in T-out, sehingga ketika kita jabarkan lagi Q-nya akan menjadi seperti ini gitu ya. Kemudian ketika mencari R, kita tinggal pindahkan sehingga akan rumusnya menjadi seperti ini. Sedangkan untuk annulus fluid, di situ ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah convection, yaitu ketika ada fluida yang tersirkulasi di dalam annulus, dan yang kedua adalah radiation, yaitu ketika terjadi electromagnetic heat radiation pada kondisi void annulus atau annulusnya terisi gas gitu ya. Jadi ketika sumurnya itu full of liquid compression fluid, HR-nya bisa dinolkan, dan sebetulnya H ini adalah gabungan antara HC dan HR dari konveksi dan radiation ini. Dan ketika kita mencari R, maka hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Dan di sini referensinya adalah menggunakan titik di mana heat transfer itu mulai terjadi gitu ya. Sehingga di sini referensinya adalah TO atau tubing outside. Dan sama seperti konduksi di casing dan di semen, ini seperti yang terjadi di tubing, rumusnya seperti ini. Sehingga R total adalah gabungan dari keseluruhan. Ini tadi kita mengambil referensi dari RTO, dan ini adalah tadi yang kita hitung dari masing-masing layer gitu ya. Sehingga ketika kita mencari 1 per U dari tubing outside, kita tinggal pindahkan suku ini ke sebelah kanan dan menjadi seperti ini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah ketika kita mau memasang tubing insulation gitu ya, di manakah posisi terbaiknya. Nah, ini dibahas juga di papernya Hasan Kabir. Ini kalau misalnya kita ambil sampel, kita pasang di setelah tubing, maka secara perhitungan di sini ya, setelah tubing ini ada insulation materialnya, dia secara perhitungan akan ditambahkan gitu ya. Kalau di sini berarti dia menjadi suku ketiga, ada tambahan radiasi dari tubing insulation. Dan untuk yang bagian annulusnya, dia referensi adalah air insulation. Artinya ketika kita akan menaruh tubing insulation ini dengan ketebalan yang sama, posisi terbaiknya adalah di sedekat mungkin dengan tubing, karena dia akan membuat bagian ini menjadi lebih besar dan bagian ini menjadi lebih kecil. Artinya U-nya akan menjadi semakin kecil gitu ya. Nah, itulah kita sudah melihat bagaimana cara menghitung U value, dan selanjutnya next video kita akan melihat bagaimana aplikasinya di perhitungan temperatur profile. Terima kasih.